Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang membalas sedikit kebaikan yang kita lakukan dengan banyak nikmat yang Dia berikan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang siapa saja yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah berjanji akan menambahkannya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka kita harus pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mensyukuri nikmat yang diberikan, taat dengan perintahnya, mengingat dan tidak melupakan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar berita dibunuhnya sahabat-sahabat beliau. Beliau sedih pada peristiwa Bi'r Ma'unah. Beliau alaihi salatu wassalam benar-benar memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka yang membunuh para sahabatnya diberikan hukuman yang setimpal. Beberapa hari ini kita mendapatkan informasi yang tidak berhenti. Potongan-potongan video bayi-bayi yang menjadi korban serangan Zionis terhadap umat Islam di Gaza. Bagaimana rumah sakit pun harus hancur. Kita hidup nyaman di sini, jemaah. Kita sholat dengan nikmat, kita makan dengan lezat, kita tidur dengan nyenyak. Apa yang kita lakukan buat mereka? Paling tidak, kalau benar antum beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia, di mana bumi dipijak dan di mana langit diusung sama mereka, mereka saudara kita. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara.
Lepas dari semua kontroversi yang ada, yang jelas saudara-saudara kita dibantai. Yang jelas Palestina dijajah. Maka sisipkan doa. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Allah nggak suka dengan ucapan-ucapan keburukan, dengan permohonan-permohonan keburukan, kejelekan, illa man zulim, kecuali kalau orang itu dizalimi. Dia boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi. Dan saudara-saudara kita dizalimi di sana. Maka berdoalah memohon kepada Allah. Kita tahu jamaah karakter orang-orang kafir. Kalau mereka menang, kalau mereka berkuasa, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah ayat 8, kaifa wa iyadharu alaikum, bagaimana kalau mereka menang atas kalian? Mereka punya kekuatan yang bisa mengalahkan kalian. La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan memelihara hubungan kekerabatan wala perjanjian yang dibuat, nggak ada. Dan ana baca berita bahwa NATO tidak akan membuat genjatan senjata dan perdamaian antara mereka, yang artinya serangan akan terus dilakukan. Ya, mereka berkata mereka menyerang Hamas, tapi semua warga yang ada di sana mereka pun terkena serangan tersebut, dan Hamas pun adalah kaum muslimin yang kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Yurdunakum bi afwahihim. Mereka kalau ngomong manis, mereka kalau ngomong enak, membuat kita jadi ridho. Wa ta'ba qulubuhum, sedangkan hatinya menolak. Jadi medianya enak ngomongnya ya, tapi hati mereka enggak. Allah sudah tetapkan wa aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka tolonglah ketika antum sujud, ketika sebelum salam, doakan agar Allah menolong mereka. Tatkala antum punya kelebihan harta dan ingin berbagi, pastikan tepat sasaran. Ahibati fillah, itu mukaddimah sebelum kita memulai kajian tentang berkaitan dengan saksi. Kita sudah bicara dalam pernikahan itu harus ada saksi. Kenapa saksi diadakan? Sebagian kita berpikir saksi itu hanya untuk mengatakan sah atau tidak sah. Padahal saksi itu untuk membedakan antara perzinaan dan pernikahan. Saksi itu dihadirkan untuk menjamin tidak adanya penipuan. Saksi itu dihadirkan untuk menjamin apabila terjadi pertikaian di mana sang suami tidak memberikan nafkah, lalu sang suami mengatakan, enggak, anak enggak nikah sama dia. Saksi dihadirkan. Ketika anaknya lahir, lalu sang suami mengatakan, enggak, bukan anak ini. Loh, gimana bukan anak? Kau nikah sama dia? Loh, siapa saksinya? Di sini wali saja tidak cukup, diperlukan saksi. Makanya saksi itu bukan hanya untuk mengatakan sah atas akad nikah tersebut. Ada banyak kewajiban saksi. Makanya saksi itu kalau dipanggil nanti ketika ada sengketa umpamanya, dia harus hadir. Apalagi tatkala dicatat pernikahannya.
ditulis saksinya. Apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka saksi akan dipanggil. Apa yang disyaratkan dan apa yang tidak disyaratkan dalam saksi, supaya antum tahu antum pantas nggak jadi saksi. Ketika antum diminta jadi saksi ini nggak harus ada janjian jamaah. Boleh jadi orang lewat, fulan tahu. Kenapa kata dia? Anak mau dinikahkan sama bapak ini, antum jadi saksi ya. Loh, anak nggak kenal sama antum, nggak ada kenal nggak kenal. Menyaksikan akad. Antum mau jadi saksi. Kalau sekarang dimintain KTP atau apa ya? Kalau dulu dimintain KTP, ya enggak lah. Disyaratkan saksi itu harus baligh. Enggak bisa saksi yang belum baligh. Umpamanya antum lagi ngajar TPA, tahu-tahu ada bapak salah satu dari anak didik antum suka sama antum, lalu menikahkan antum di depan bocah-bocah TPA ini. Jadi saksi semuanya siap, nggak sah. Walaupun mereka menyaksikan, karena syaratnya harus baligh. Jadi yang belum baligh itu tidak bisa jadi saksi. Yang kedua, harus berakal. Jemaah, kondisi sekarang ini banyak anak-anak yang baligh tapi akalnya nggak jangkep. Kita bicara akal di sini, akal yang nggak gila maksudnya. Tapi ada yang kita bicarakan namanya rushd. Ar-rushd itu disyaratkan di wali. Wali itu harus rasyid, harus cakap wali itu, ngerti dan faham. Kalau sekedar akal ini artinya dia nggak gila. Ya pokoknya dia nggak gila. Bagaimana kalau dia berakal Ustaz, tapi dungu. Antum tahu dungu? Kalimat dungu ini kalimat yang jarang didengar sekarang. Alhamdulillah antum nggak dengar kalimat dungu ya. Apa sinonim dungu? Apa? Bodoh. Bodoh plus. Dungu ini bodoh plus jemaah. Tapi dia punya akal. Bisa jadi saksi, bisa jadi saksi. Anak-anak yang nggak pernah naik kelas, umpamanya mahasiswa yang sampai semester 12 bisa jadi saksi. Bisa jadi saksi, jemaah. Yang penting dia berakal. Jadi yang pertama baligh, ingat yang belum baligh nggak bisa jadi saksi. Yang kedua dia harus berakal. Kemudian yang ketiga Islam. Apabila suami istri muslim. Jadi syarat Islam ini apabila suami istri muslim. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Talaq ayat 2, Allah mengatakan wa ashhidu zawai adlim minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian. Sedangkan orang kafir bukan dari kita. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa jadi saksi ketika suami istrinya adalah musliman, dua muslim. Sebagaimana orang kafir itu nggak bisa jadi wali buat seorang muslimah. Kemudian persaksian orang kafir itu menjadi argumentasi atas orang kafir.
Tapi buat muslim nggak bisa. Maka kesaksiannya seperti nggak ada. Kalau dia mau, oh saya bersaksi, saya hadir pada waktu itu, saya melihat, kata dia. Tapi karena dia non muslim, maka tidak bisa diterima. Kemudian juga orang kafir dikhawatirkan tidak amanah. Dia mungkin kong kali kong. Ingat sekali lagi, kesaksian ini biasanya dibutuhkan nanti kalau terjadi sengketa. Boleh jadi orang kafir ini kong kali kong, nanti engkau kan jadi saksi ya, bahwasanya aku istrinya fulan, untuk memeras dia agar memberikan nafkah. Padahal bukan. Baik. Apabila suaminya muslim dan istrinya Nasraniyah atau Yahudiyah, bagaimana hukumnya? Maka mazhab Syafi'i dan Hambali tetap mensyaratkan harus muslim. Jadi usahakan saksinya tetap muslim. Baik, masalah yang keempat. Jadi yang pertama harus baligh. Yang kedua berakal. Yang ketiga muslim. Ada yang keempat. Yang keempat ini sebenarnya tidak disyaratkan. Seperti dalam perwalian. Apakah saksi itu harus orang yang adil? Harus orang yang taat? Harus orang yang selalu sholat di masjid, bukan pelaku dosa besar? Apakah harus seperti itu? Pendapat yang benar tidak disyaratkan. Jadi orang pelaku dosa pun boleh menjadi saksi. Dan ini mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah, riwayat dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena orang fasik itu boleh menikahkan putrinya. Kalau bapaknya yang fasik boleh menikahkan putrinya, bagaimana dengan pesaksian gitu? Artinya kalau orang ini fasik, dia boleh menikahkan putrinya. Masa dia nggak boleh jadi saksi? Walaupun di dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Saksi itu harus orang yang soleh. Orang pelaku kemaksiatan yang kelihatan dari zahirnya berbuat maksiat nggak bisa jadi saksi. Tapi pendapat yang rajih boleh jadi saksi. Kemudian apakah saksi itu harus mendengar? Iya. Disyaratkan saksi itu harus mendengar. Jadi nggak cukup dia melihat. Dia harus mendengar adanya akad, bahwasanya fulan menikahkan fulan. Jadi orang yang tuli nggak bisa jadi saksi, karena memang akad itu lebih dengan akad yang diucapkan dengan lisan, yang perlu didengar. Kemudian apakah saksi itu harus bisa ngomong? Enggak. Kenapa? Yang nggak bisa ngomong, apakah setiap orang nggak bisa ngomong itu tuli ya, Ma? Nah, apakah setiap orang nggak bisa ngomong itu tuli, atau setiap orang tuli itu nggak bisa ngomong? Setiap orang tuli biasanya nggak bisa ngomong, tapi orang yang nggak bisa ngomong belum tentu tuli. Maka para ulama menyebutkan la yushtarak an-nutqu fi syahid. Enggak disyaratkan saksi itu harus bisa ngomong, enggak. Kenapa? Selama dia bisa memberikan isyarat, boleh jadi saksi. Dia mendengar dan dia bisa memberikan syarat, sah. Sudah. Dia bisa menjadi saksi. Baik, ada permasalahan. Bagaimana kalau saksinya itu anak atau bapak? Bisa enggak?
ke atas, kakeknya jadi saksi, cucunya jadi saksi. Bisa nggak? Ini dibahas oleh para ulama. Disebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, disyaratkan saksi dalam pernikahan itu tidak boleh dari garis atas dan tidak boleh ke bawah juga. Tidak boleh bapaknya suami jadi saksi. Nggak boleh anaknya istri jadi saksi. Umpamanya janda, bisa nggak anaknya janda jadi saksi? Nggak bisa. Duda, bisa nggak anaknya jadi saksi? Nggak bisa. Ini duda mau nikah, bisa nggak bapaknya jadi saksi? Nggak bisa. Jadi disebutkan di sini bahwasanya nggak boleh saksi itu ke atas embah-embahnya dan tidak boleh ke bawah anak dan cucunya atau wali. Wali nggak bisa jadi saksi. Saya ini nikahkan, saya jadi saksi, nggak bisa. Tapi ini madhab jumhur ulama. Kenapa mereka tidak memperbolehkan kerabat ke atas, kerabat ke bawah untuk jadi saksi? Disebutkan karena persaksian ini boleh jadi nanti mengandung unsur keberpihakan. Karena jadi saksi kakeknya. Kakeknya mengatakan, iya, saya jadi saksi. Dia belum kasih nafkah sama cucu saya. Oh, seperti itu. Padahal nikahnya mulai tanggal sekian. Jadi mereka berpendapat nggak bisa. Anak juga seperti itu. Pendapat yang kedua, boleh. Kerabat dari pihak suami, kerabat dari pihak istri ke atas ke bawah jadi saksi diperbolehkan. Yang penting wali nggak boleh jadi saksi. Wali nggak bisa jadi saksi. Jadi modelnya wali ini jemaah, umpamanya ana wali, tapi ana nggak mau nikahkan putri ana wakilkan ke antum. Bisakah ana di situ jadi saksi? Kan bukan ana yang nikahkan, nggak bisa karena kedudukanmu sebagai wali, walaupun engkau mewakilkan, harus ada orang lain. Jadi umpamanya pernikahan itu ana sebagai wali mewakilkan kepada si A jadi wakil. Kemudian ada satu saksi. Kan bertiga sudah kan? Ana dan ada satu saksi dan ada yang menikahkan. Apakah sah pernikahannya? Enggak. Jadi wali tidak bisa jadi saksi walaupun dia mewakilkan. Baik, adapun pendapat kedua ini, mereka berpendapat bahwasanya kerabat ke atas dan ke bawah dari pihak kedua mempelai boleh jadi saksi. Dan ini pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i. Makanya kalau di Indonesia kadangkala kita dapatin saksinya mbahnya jadi saksi. Karena memang dalam madhab Syafi'i yang sahih itu diperbolehkan. Kenapa? Karena persaksian ini sebenarnya bukan hanya menguntungkan. Persaksian ini juga dapat merugikan. Jadi persaksian ini untuk sang suami atau sang istri dan boleh jadi dalam hal penuntutan kepada mereka. Dan alasan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Diperbolehkannya persaksian dari kerabat, dari pihak ayah, dari pihak suami, dari pihak istri. Ahibati fillah, di antara yang dicontohkan oleh para ulama ya, tentang perwalian ya, kesaksian ini, mereka mencontohkan di dalam kitab Raudhatul Talibin karya Imam Nawawi. Mereka mengatakan wa amma abuha fawali.
Aqid. Bapaknya adalah wali, nggak bisa jadi saksi. Fala yakunu syahidan walau wakal, walaupun dia mewakil tadi seperti yang Anda contohkan. Walam yanaqid bihudurihi, dan nggak sah dengan kehadirannya tanpa ada tambahan wali yang lainnya. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati dalam urusan perwalian. Baik. Kita masuk ke pembahasan baru, yaitu al-kafa'ah fin nikah. Ini yang sering kita dengar. Jadi dalam pernikahan itu harus kufu. Apa artinya kufu? Setara, sepadan. Jadi dalam pernikahan itu harus sepadan, nggak boleh jomplang ya. Tapi kesetaraan itu dalam apa sekarang? Pembahasan pertama adalah kesetaraan dalam agama. Selesai, kita udah saksi, kita bicara kesetaraan dalam agama. Jadi ketika antum mau menikah atau ketika antum mau menikahkan putri antum, antum harus tahu nih, fulan ini kufu enggak buat anak punya putri. Kesetaraan yang pertama adalah al-kafa'atu fid-din. Kesetaraan dalam hal agama. Tu'tabarul kafa'ah fid-din. Masalah kafa'ah dalam agama ini menjadi standar yang harus diperhatikan. Fala yakunul fajir wal fasik kuf'an li afifah. Orang yang fajir, orang yang fasik, nih orang nggak sholat, nih orang minum, umpamanya banyaklah dosa-dosa dia, nih orang penipu. Itu dia nggak setara dengan seorang wanita yang afifah, seorang wanita yang menjaga diri, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di masyarakat kita kadangkala tahu nih laki-laki ini nggak benar minum, tapi dia pikir umpamanya insya Allah kalau dikawinkan benar. Jadi ada pemandangan seperti itu. Nih laki-laki sholatnya bolong-bolong, padahal wanita yang dinikahi ini soleha, afifah. Itu nggak setara jemaah. Bukan berarti nggak sah pernikahannya, tapi ini nggak kufu gitu loh. Sebagai wali seharusnya kau nggak menikahkan putrimu dengan dia. Kadangkala ada orang tua yang nggak mau cari tahu. Bahkan sebagian orang tua itu memandang kepada calon menantunya ini yang penting dia baik walaupun nggak sholat. Di masyarakat seperti itu. Fulan masya Allah khair, fulan ini masya Allah baik banget, fulan suka membantu orang lain ya, berbakti sama orang tuanya. Bas satu masalahnya nggak sholat fulan. Gimana jadi orang baik? Maka para orang itu harus perhatikan, cari tahu. Tapi kadangkala jemaah, ya, la yanfa'u hadarun min qadar. Kalau sudah takdir, orang tua kadangkala mau cari tahu tentang calon menantunya ini baik apa enggak. Subhanallah, keburukannya semua ditutupi. Dia kayak orang soleh, dan ada loh jemaah. Suka datang kajian ya, padahal pura-pura foto sama ustaz. Ana kajian sama ustaz. Ada aja mah. Maka perlu berhati-hati dalam masalah ini. Ini sepakat ya dari 4 madhab itu bahwa lelaki yang fasik, lelaki yang fajir, pelaku dosa besar itu nggak sepadan dia untuk wanita yang afifah. Tapi kalau sama aja. Ini perempuan, sama-sama aja nih perempuan. Jarang sholat, nggak apa-apa ketemu sama yang jarang sholat itu. Boleh jadi yang laki mengatakan, ya Allah, anak punya istri ternyata jarang sholat. Ya sama kayak dirimu.
Katanya soleha. Lu gimana engkau mau cari soleha sedangkan engkau enggak soleh? Ini banyak terjadi jemaah. Mau menangnya sendiri. Jadi ingat, tidak kufu ya dalam hal ini. Baik. Kemudian masalah kufu dalam nasab. Itu kufu dalam agama. Bicara sekarang kufu dalam nasab. Seperti apa jemaah? Pendapat yang rajih, ini pendapat Malikiyah dari kalangan Hanafiyah, dan sebagian ulama salaf mengatakan tidak disyaratkan kufu dalam nasab. Jadi kalau bicara kufu dalam nasab ini, apa boleh orang Arab nikah sama non Arab? Apakah boleh di Indonesia ini mungkin ada suku yang merasa lebih tinggi dari suku lainnya? Suku apa? Kayaknya sama lah. Apakah orang Jawa merasa enggak, saya enggak sepadan dengan orang pulau sini? Atau di Jawa sendiri ada yang berdarah biru, namanya apa, Raden, apa, bukan Raden ya, Ningrat. Nah, Ningrat, ada Ningrat. Apakah Ningrat itu kufu dengan yang rakyat jelata? Anda sampaikan tadi, sebagian ulama mensyaratkan hal itu. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar.
حي على Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bicara kesetaraan dalam calon suami istri ini sebenarnya. Tapi ketika seorang istri dia menerima dengan suami yang tidak setara dengan dia, jadi ada kesetaraan. Insya Allah mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kesetaraan dalam agama yang baru saja kita bahas, kesetaraan dalam nasab, kesetaraan dalam harta, kesetaraan dalam pekerjaan, dalam profesi, jemaah. Itu ada macam-macam kesetaraan tersebut. Tapi intinya kesetaraan yang menjadi pertimbangan utama dan diterima itu ada kesetaraan dalam agama. Jadi kalau muslimah nikah dengan kafir jelas nggak sah, karena nggak kufu mereka. Taib. Bagaimana dengan yang soleha kalau menikah dengan yang nggak soleh? Dia nggak setara ini. Kalau si wanitanya ridho sah. Tapi kalau dia nggak ridho umpamanya, maka bisa nggak sah pernikahan tersebut. Adapun kesetaraan dengan nasab, memang banyak ya ulama yang berbicara tentang kesetaraan dalam nasab ini, jemaah. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, dalam madhab Hanafi. Tapi yang rojih seperti yang kita bahas dalam madhab Maliki, enggak disyaratkan nasab itu, jemaah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Walaupun kalau kita lihat dalam madhab Syafi'i umpamanya, mereka memandang kesetaraan dalam nasab. Arab itu nggak setara dengan orang non Arab. Kalau dinikahkan tanpa keridhaan dia, jadi nggak sah pernikahan. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berusaha menjelaskan bahwasanya kalau dilihat dari praktek dan keputusan Rasulullah SAW dalam pernikahan ini, beliau menikahkan yang bukan Quraisyah dengan Quraisy. Ini menunjukkan nasab tidak menjadi tolak ukur kesetaraan. Tapi kalau orang itu mau milih, enggak, ana mau nikah umpamanya dengan yang ningrat juga, ya enggak apa-apa gitu, jemaah. Artinya antum jangan maksa. Umpamanya ada orang non Arab mau menikah dengan wanita Arab, harus diterima apa tidak? Saya enggak diterima, Pak Ustadz. Rasis ini, Ustaz. Bahkan kalau tadi Anda sampaikan dalam madhab Syafi'i itu muktabar, itu nasab, muktabar, mereka nggak kufu dalam madhab mereka. Tapi sekali lagi tadi pendapat yang rojih, ya masalah nasab tidak menjadi tolak ukur gitu, kesetaraan. Walaupun banyak ulama yang berpendapat seperti itu.
Umpamanya antum mau menikah dengan Habib, putrinya Habib. Kita ada Habib Taufik di sini. Mana Habib Taufik? Putrinya Habib Taufik. Antum ditolak. Lalu antum mengatakan, nggak tahu ya, belajar di mana? Loh, belajar di mana? Yang pertama, orang itu bebas menolak dan menerima. Dia punya kebebasan menolak dan menerima. Dia mau ambil mantu antum, nggak mau ambil mantu antum, itu bebas. Tapi kalau bicara secara hukum agama, ternyata memang dibahas oleh para ulama tentang kafaah itu. Tapi pendapat yang rajih, ini yang tadi kita sebutkan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan Fatimah binti Qais, dan dia Quraisyiyah, menikah dengan Usamah bin Zaid, mantan budak. Bayangin, kalau harus kufu dalam nasab ya nggak mungkin dinikah. Barakallahu fiik. Taib. Jadi kalau bicara kafaah, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah agama dan akhlak. Yang lainnya nyusul, yang lainnya nyusul. Kalau antum masya Allah dapat agamanya baik ya, akhlaknya mulia, terus masya Allah profesinya bagus, lalu hartanya banyak, tambah lagi ningrat, Allahu Akbar. Kalau dia terluka jamaah, antum susah untuk transfusi darah. Karena darahnya darah biru. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ya Ustaz, hafizakallah. Bagaimana standar wali itu dikatakan menghalangi sehingga dibolehkan menjadikan hakim sultan sebagai wali? Tadi, kalau wali ini ternyata menghalangi bukan dengan alasan yang syar'i, contohnya wali mengatakan, enggak nak, dia enggak kufu buat engkau nak. Walinya seperti itu. Umpamanya tadi walinya ini orang Arab, si putrinya mau menikah dengan orang non Arab. Dalam mazhab Syafi'i nggak masalah. Jadi ketika dia mengadu ke hakim, dia akan mengatakan nggak apa-apa yang dilakukan bapakmu sahih, benar. Dia nggak setara sama engkau, nggak kufu buat engkau. Umpamanya seperti itu. Jadi apabila sang wali menghalangi anaknya menikah tanpa alasan yang syar'i, padahal laki-laki yang meminang, yang melamar kufu sepadan. Sepadan dari sisi akhlaknya, dari sisi agamanya, mungkin ada hal-hal lain yang tidak ada pada dia. Maka di sini sang putri boleh dia mengadukan ayahnya. Apalagi kita sudah tahu yang menjadi syarat dalam urusan kafaah ini adalah agama. Kalau urusan profesi, karena ada orang tua yang mengatakan enggak nak, dia enggak sepadan sama engkau. Engkau seorang dokter nak, umpamanya. Engkau dokter, dia apa? Apa dia coba? Iya, makanya kadang-kadang kita baca cerita ya, seorang miskin yang mencintai wanita kaya yang cintanya nggak kesampaian, umpamanya seperti itu, karena ditolak oleh keluarganya. Akhirnya mereka kabur umpamanya. Gak perlu kabur. Yang perlu dilakukan adalah berangkat ke pengadilan agama. Berangkat ke sana. Ajukan. Nah, di sana nanti akan ada verifikasi apakah benar ayahmu itu menghalangimu tidak dengan alasan yang syar'i atau tidak. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kami baru menikah beberapa bulan. Ketika terjadi sedikit konflik, istri sedikit-sedikit minta pulang, ingin minta dilepaskan. Apa solusinya? Minta tolong nasihat untuk kebaikan pernikahan kami. Itu berarti antum nikahin wanita.
Sahih. Perempuan kayak gitu. Antum mau tanya sama orang lain, oh sama ternyata. Sama kayak gitu istriku gitu. Artinya itu hal yang wajar. Oleh karena itu, hak cerai tidak diberikan kepada wanita. Kalau diberikan kepada wanita, antum sudah lama dibungkus, di kargo antum sama dia. Antum tidur ya diisolasi, bismillah sudah capek ini dibuang sama dia cuma. Nabi SAW sudah ngasih tahu sama kita, khuliqatil mar'atu min bila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Seperti itu perempuan. Naqisatu aqlin wa dinin, akalnya kurang, agamanya kurang. Sekali lagi, ini bukan bentuk pelecehan dan perendahan kepada wanita. Ini sebuah pernyataan Nabi SAW agar laki-laki menghargai wanita. Dia tuh kayak gitu. Antum jangan turutin. Dia pulangkan aku kepada orang tuaku. Janganlah, aku masih sayang sama engkau. Hari kedua ketiga, pulangkan aku ke orang tuaku. Aku mikir dulu lah, mulai cintanya berkurang jemaah. Mikir dulu. Yang ketiga, pulangkan aku. Kayaknya iya deh, pulang sana engkau sudah. Jangan. Artinya perempuan itu seperti itu. Walaupun engkau sudah menikah ini baru berapa bulan jemaah. Nanti bertahun-tahun antum, loh ternyata tetap kayak gini Ustaz. Ya memang harus sabar. Harus sabar menghadapi wanita. Dan bagi para wanita, ketahuilah setan itu nggak pernah tidur siang. Setan itu tidak pernah istirahat menggoda. Dia terus membisikkan kepadamu untuk pisah, untuk cerai. Engkau berpikir dengan bercerai hidupmu akan lebih nyaman. Dibohong-bohongin engkau. Sebagaimana iblis membohongi Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dibohongin sama iblis. Mau engkau kasih tahu pohon kekekalan, kerajaan yang tidak ada habisnya. Ini iblis nyuruh anak buahnya ngomong, engkau ahsan pisah, ahsan cerai, enak jadi janda ahsan daripada hidup sama laki-laki kayak gini. Na'udzubillah, masih banyak laki-laki yang baik di luar sana. Ada iblis. Dan selalu membohongi seperti itu. Dia pikir kalau engkau berpisah engkau akan lebih nyaman. Enggak jemaah. Engkau berpisah lalu menikah dapat sama kurang lebih. Makanya laki-laki ini sama aja, punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan buat engkau sebagai suami, tolong lihat kepada kelebihan istri, sambil dididik, diajarin. Ketika istri minta cerai, engkau katakan, ya Allah, gimana? Aku gak bisa hidup tanpa dirimu. Ketawa-ketawa dia udah kalau itu sudah. Dia kadang kala mau ngetes kecintaan, ketulusan, maka jangan diikuti. Terus pelan-pelan ya minta cerai, apalagi kadang kala kalau hamil ya, maka tolong engkau jadi laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin buat wanita. Kok bisa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah kasih kelebihan buat antum. Antum punya keistimewaan yang gak dimiliki sama wanita. Maka tolong antum bersabar. Capek Ustaz. Antum capek ya? Antum ceraikan, nikah lagi, sama aja. Iya. Maka yang diperlukan adalah kesabaran. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, istri anak tidak mau poligami Ustaz. Mohon solusinya. Emangnya istri siapa yang mau dipoligami coba? Makanya dalam agama kita itu nggak disuruh izin sama istri. Kecuali kalau mau dicatat coba. Kalau antum minta izin sama istri, berantakan. Yang harus antum lakukan kalau istri antum nggak mau dipoligami, antum doa minta sama Allah Azza wa Jalla.
Allah itu muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang membuat orang jadi ridha dan jadi marah. Allah yang membuat itu. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan petunjuk dan keridhaan kepada istrimu. Minta sama Allah Azza wa Jal. Dan kalau Allah sudah berkehendak, kun, jadi. Maka berusahalah untuk jadi orang baik, minta sama Allah Subhanahu wa taala kalau antum mampu. Kalau nggak mampu jangan. Tapi ada perempuan-perempuan kalau suaminya zalim, poligami, nggak apa-apa sama dia. Iya, biar dirasakan kezalimannya dibagi sekarang. Tapi kalau suaminya baik, jangan. Karena dia nggak mau berbagi kebaikan. Kalau keburukan dia mau bagikan. Maka solusinya antum berdoa, antum jadilah orang baik, dan Allah berjanji mengabulkan doa orang-orang soleh. Ada seorang suami jamaah yang berdoa mengatakan, ya Allah berikan istri kepada fulan. Sama istrinya, jangan doa kayak gitu engkau. Loh kenapa? Nanti diaminkan malaikat, engkau yang kawin nanti. Kan kalau orang mendoakan orang lain itu diaminkan malaikat kan? Nah di sini antum doakan orang lain aja. Allah mudah-mudahan fulan dikasih istri, Allah istri kedua, ketiga. Allah insya Allah kirim malaikat yang suruh mengaminkan, antum dapat seperti dia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ana seorang ummahat. Ana mendapati suami ana tiap hari menelpon seorang wanita yang bukan mahram. Dan ana mendengar dia saling memanggil dengan panggilan kasih sayang. Bagaimana sikap ana Ustaz? Mengingat ana mempunyai 3 anak yang masih sekolah. Ana takut suami ana jatuh ke zina yang menghancurkan keluarga ini. Barakallahu fiik. Mohon nasihatnya Ustaz karena suami ana hadir. Ana minum dulu jamaah. Jamaah rahimakumullah. Dosa itu tidak akan membuat orang bahagia. Dosa itu hanya akan membuat sesak dada. Nabi SAW mengatakan al-ithmu ma haka fi nafsik ma taraddada fi sadr. Yang kau nggak pengen orang lain tahu dengan dosa tersebut. Maka yang pertama, nasihat ana umum ya buat setiap laki-laki. Jangan bermudah-mudahan berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya kecuali ada keperluan. Bertanya kefalak ini itu, hal-hal yang tidak berguna akan menyeretmu. Karena sekali lagi setan itu tidak akan menyesatkanmu sekaligus, tapi step by step. Yang kedua, apabila engkau ingin menikahin seorang wanita, jangan memulai pernikahanmu dengan dosa. Biasanya orang mulai ini nanti karena takut dosa dia nikahin. Disinilah banyak poligami yang tidak sehat. Ketika engkau tidak mampu, maka jangan. Artinya jangan menikah lebih dari satu. Dan ketahuilah, dosa-dosa yang dilakukan akan membawa naas dalam kehidupan seorang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Siapa yang membalas? Allah Azza wa Jalla. Mungkin istrimu nggak tahu, mungkin anak-anakmu nggak tahu, mungkin orang tuamu nggak tahu, tapi innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi hal itu. Maka sebagai seorang istri, ajak suamimu, alhamdulillah dia mau datang kajian, bagaimana dia memperkuat keimanannya ya.
sehingga dia menjauhin ya jalan-jalan yang mengantarkan kepada murka Allah Azza wa Jalla. Jamaah, yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan, nggak bisa. Nah, apa hukumnya bersinggungan dengan lawan jenis ketika haji atau umroh? Apakah membatalkan wudhu? Ya, masalah ini ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan menyentuh wanita ya. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan membatalkan wudhu, sehingga kadangkala mereka kalau berangkat umroh atau haji harus pindah madhab. Iya, memang ada yang seperti itu jamaah. Tapi pendapat yang sahih insyaallah, apabila engkau bersenggolan ya, bersentuhan tanpa ada syahwat, insyaallah tidak membatalkan wudhu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang ikhwan, ana suka akhwat yang bermarga Arab. Namun setelah ana cari referensi di internet, yang ternyata calon mertua tidak akan menyerahkan anak wanita Arabnya kepada selain Arab, maka ana mulai mundur. Apalagi umur si akhwat masih jauh di bawah umur standar nikah di Indonesia. Bagaimana solusinya Ustaz? Doakan kepada Allah yang maha mendengar doa hamba-hambanya serta maha kuasa, agar Allah mudahkan kami para jomblo segera menikah, dan agar dengan kekuasaannya dia bebaskan Palestina dari Israel, dan semoga Allah jaga dan lindungi kita dari api neraka dan dari siksa kubur. Amin. Ya, ini berkaitan dengan kafa'ah dalam nasab ya. Tadi sudah dibahas masalah ini. Jadi kalau memang orang tuanya tidak mau ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada kewajiban untuk dia menikahkanmu dengan putrinya. Nggak ada kewajiban. Dan itu masalah dibahas oleh para ulama. Boleh jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak mau menikahkan putrinya, dan itu maklum, nggak ada masalah. Apalagi antum alhamdulillah sadar, kemudian antum daripada cintanya nggak kesampaian, ahsan mundur pelan-pelan, seperti itu. Ya alhamdulillah, mati satu tumbuh seribu. Insya Allah antum cari yang sepadan sama antum, yang kufu sama antum, dan semoga pernikahan antum diberkahi. Dan buat jomblo-jomblo ini yang belum nikah, semoga segera dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya. Kalau antum sudah mampu, kalau gak mampu antum puasa aja. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa seperti pesan Ana tadi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah menolong dan membantu mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.